Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak ibu, para hadirin hadirat yang kami muliakan, peringatan Maulid Nabi tahun ini cukup sederhana, mengingat pada saat ini masih pandemi COVID-19 masih jalan terus ya. Oleh karena itu dilaksanakan dengan secara sederhana untuk supaya tidak menghilangkan keagungan daripada peringatan Maulid Nabi itu. Jadi tetap ada ya, walaupun tidak seperti tahun-tahun yang lalu ada kirap telur dan sebagainya, itu tahun ini tidak ada. Kemudian undangan juga terbatas, tidak seperti tahun yang lalu pejabat-pejabat saya undang ya. Ini yang hadir di samping para jamaah sendiri, para santri, kemudian juga hanya mewakili saja. Ini dari pejabat, yaitu diwakili oleh Bapak Lurah, Pak RT, Pak RW. Kemudian dari Majelis Ulama ini juga diwakili oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Hamzawi. Namun beliau juga masih ada acara di tempat lain. Kemudian di sini ada juga Kiai Haji Taufik Kusuma yang mewakili Majelis Ulama. Juga beliau dari unsur Muhammadiyah. Jadi dari NU, dari Muhammadiyah. Ini sama-sama mengagungkan peringatan Maulid Nabi. Karena baik NU maupun Muhammadiyah itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada anak cucu Rasulullah, keluarga Nabi, cinta kepada para ulama, orang-orang yang soleh ya. NU dengan Muhammadiyah adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aliran yang rahmatan lil alamin, bukan aliran keras seperti ISIS atau teroris, tidak. Alhamdulillah itu kita sudah menyatu gitu Bang. Para bapak ibu, kenapa kita harus memuliakan kelahiran Nabi? Saya telah menulis buku, di sana ada 20 alasan. Ya, saya mengambil alasan-alasan itu yang disusun oleh ulama besar dari Saudi, yaitu Mukarram Al-Sayyid Muhammad Al-Maliki ya. Saya masukkan di dalam buku saya ya. Namun di sini saya tidak akan menyampaikan sekian banyaknya, hanya hal-hal yang sangat penting saja ya. Kenapa kita umat Islam merasa wajib itu, walaupun tidak wajib tapi merasa wajib kita ini mengadakan peringatan Maulid Nabi itu? Karena yang pertama adalah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi takbirun lil farah, peringatan Maulid Nabi itu adalah untuk mengungkapkan rasa gembira ya, rasa gembira bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah melahirkan seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling akhir. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Allah tidak mengutus rasul yang lain sesudah Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran sesudah Al-Quran, tidak ada. Berarti Islam itu sudah merupakan agama yang paling sempurna, bisa diikuti oleh umat Islam seluruh dunia.
dan sampai hari kiamat. Tidak akan diganti dengan agama yang baru, ya. Al-Quran itu sudah cukup. Nabi Muhammad itu sudah merupakan utusan Allah yang diutus untuk seluruh dunia. Berbeda dengan nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang dulu itu hanya diutus oleh Allah untuk suatu bangsa, misalnya bangsa Israel, ya. Kemudian adalah suku, untuk satu suku. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk umat Islam. Ya, rahmatan lil alamin, merupakan kasih sayang bagi seluruh alam. Gitu. Jadi dengan dilahirkannya Nabi Muhammad itu, seluruh alam ini disayang oleh Allah. Maka tidak boleh ada bunuh membunuh. Walaupun itu orang kafir, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Walaupun orang kafir, itu orang kafir itu urusan dia dengan Allah SWT nanti. Ya, agama yang diridhai oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Ya, jadi tidak ada agama yang diridhai oleh Allah selain agama Islam. Tapi untuk agama lain tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dicaci maki, bahkan dibunuh tidak boleh. Itu dalam Islam. Berarti orang kafir itu juga dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Pada saat perang yang terakhir, boleh dikata begitu, yang yaitu dibebaskannya kota Mekah dengan perang Fatah. Ya, setelah kota Mekah dikuasai oleh umat Islam, dikuasai oleh Rasulullah, orang kafir sudah tidak berkutik lagi. Ya, maka Kanjeng Nabi berdiri. Kanjeng Nabi menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi pembunuhan. Semenjak saya berdiri di sini tidak boleh ada pembunuhan. Coba, ya deh. Sekarang ini ternyata pembunuhan di mana-mana. Ini berarti tidak cocok dengan ajaran Rasulullah. Jadi tidak bolehlah ke orang membunuh seenaknya itu. Sekarang ini ada seorang suami membunuh istrinya. Coba kita dengarkan di TV itu, berita TV. Boleh dikatakan setiap hari ada pembunuhan. Ini sudah keluar dari ajaran Islam. Ya, orang tua membunuh anaknya, tetangga membunuh tetangga. Ya, sekarang apa yang diajarkan oleh Islam sudah banyak melanggar. Bukan hanya orang kafir, orang Islam sendiri melanggar gitu. Masya Allah, ya. Dilarang mabuk, sekarang narkoba merajalela. Dilarang membunuh orang, sekarang seenaknya membunuh orang. Ya, dilarang berzina, sekarang ini aborsi merajalela. Ya, larangan-larangan perbuatan sekarang sudah dilanggar semua. Maka kewajiban kita sekarang ini adalah untuk mengembalikan ajaran Islam itu kepada yang sebenarnya. Di antaranya adalah lewat peringatan Maulud Nabi ini, gitu ya. Karena dengan peringatan Maulud Nabi itu diterangkan bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sangat sabar. Ya, tidak ada orang yang melebihi sabarnya Kanjeng Nabi. Boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada orang yang lebih sabar daripada sabarnya Kanjeng Nabi itu. Ya, diceritakan di antara hadis itu diterang bahwa ada orang Arabi. Orang Arabi itu orang dari desa, dari pegunungan. Ya, pada saat itu Kanjeng Nabi sedang ngaji begini. Orang itu, orang Arabi ini membawa biawak. Ya, memang pekerjaannya membunuh biawak. Gitu ya. Kemudian tahu ada orang ngumpul-ngumpul, dia tanya, masuk. Ada apa ini kok ada ngumpul-ngumpul di sini? Para sahabat menjawab, ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mengatakan begini,
saya tidak percaya kepada Anda sebagai seorang nabi. Ya dah, saya tidak yakin kalau biawak ini tidak iman Islam, saya tidak mau beriman pada kamu. Gitu. Kamu adalah orang yang paling bohong, orang yang paling dusta di dunia ini. Itu kata orang itu. Sayyidina Umar memegang apa namanya pedang, matur kepada Rasulullah, orang ini akan saya penggal lehernya. Kurang ajar, menghina Rasulullah. Oleh Kanjeng Nabi dilarang. Jangan Umar, ya, orang yang sabar itu sama dengan Nabi, katanya begitu ya. Biar saja. Kemudian dia melemparkan biawaknya tadi itu, ya dah. Oleh Rasulullah biawak itu ditanya, ya Dhab, man ta'budu. Hei biawak, kamu nyembah siapa? Biawak itu bisa ngomong bahasa Arab gitu. Ya, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya dah. Beliaulah yang menjadikan hidup dan mati. Allah lah yang mengutus Anda menjadi seorang nabi. Sungguh bahagia orang yang beriman kepada panjenengan. Sungguh celaka orang yang mendustakan panjenengan. Itu katanya biawak tadi. Ya dah. Biawak iso geneman. Itu ya. Setelah biawak itu bisa bicara, maka orang Arabi itu datang kepada Kanjeng Nabi menyatakan masuk Islam. Itu. Karena tadi kan mengatakan saya tidak akan beriman kecuali kalau biawak ini beriman. Ternyata biawak ini beriman. Kemudian dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Masya Allah, itu ya. Apa katanya? Sebelum ini tidak ada orang yang paling saya benci kecuali panjenengan. Ya dah, sekarang saya sudah berubah. Tidak ada orang yang paling saya cintai kecuali panjenengan. Itu ya. Para bapak dan ibu ini cerita hadis seperti itu ya. Kanjeng Nabi itu begitu sabar. Kalau mengikuti Sayyidina Umar dipotong lehernya, mati orang itu. Ya. Ya, setelah dia keluar dari tempat itu ternyata ada orang-orang Badui dari desa, dari gunung, ratusan orang ya mencari Nabi Muhammad akan dibunuh. Nanti dulu ya, turun ya. Mereka naik kuda mencari orang yang paling bohong, katanya Nabi Muhammad. Nanti dulu. Kemudian dia cerita. Setelah dia cerita bahwa dia itu sekarang sudah Islam karena biawak ini sudah masuk Islam. Tidak Islam, tidak iman, maka seluruhnya beriman. Ya, ribuan orang masuk Islam ya. Jadi umpama Arabi tadi itu oleh Sayyidina Umar dipotong lehernya, dibunuh, ya hanya satu yang mati. Tidak bisa membawa orang banyak masuk Islam. Itulah perjuangan Rasulullah. Para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, bahwa Nabi Muhammad ini disebut Sayyidul Khalqi Ajma'in, pemimpin seluruh makhluk. Itu ya. Karena di dalam hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, laulaka ya habibi ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi. Gitu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi termasuk kita semuanya ini karena Nabi Muhammad. Gitu ya. Itu hadis sahih, hadis qudsi namanya. Nah, waktu Nabi Adam belum lahir, Nabi Muhammad sudah ada. Ya, tapi namanya Nur Muhammad, gitu ya. Dan ini diakui oleh Nabi Adam. Nabi Adam setelah melanggar, ya makan buah khuldi di surga bersama ibu Hawa, akhirnya oleh Allah dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini. Itu Nabi Adam dengan ibu Hawa. Nabi Adam dan ibu Hawa 200 tahun nangis. Rabbana dalamna busana
wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri. Apabila Engkau tidak memaafkan aku ya Allah, maka aku akan termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang rugi masuk neraka. Itu 200 tahun, Pak. Ada lagi yang berpendapat 300 tahun. Nabi Adam itu nangis, Ibu Hawa juga nangis, pisah. Nabi Adam ada di India, Ibu Hawa ada di Jeddah. Di sana ada kota namanya kota Jeddah, itu asalnya Jaddah, nenek. Jadi Ibu Hawa itu di sana turunnya dari surga itu. Pisah selama 200 tahun, cari mencari, ya. Tapi akhirnya oleh Allah diampuni, ya. Karena apa? Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan seseorang yang namanya Muhammad, ya Allah, ampunilah dosaku ya Tuhan. Ya, setelah Nabi Adam menyebut Muhammad, kemudian Nabi Adam ditanya oleh Allah, "Hei Adam, dari mana kamu tahu?" Ya, kan saya belum ciptakan Muhammad, kok kamu sudah menyebut nama Muhammad? Ya Tuhan, ya Allah, ketika Engkau telah menciptakan aku sudah Engkau hidupkan ya Tuhan. Kemudian saya melihat aras, ternyata di aras itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, saya yakin bahwa orang yang namanya Muhammad ini adalah orang yang sangat Engkau cintai. Namanya Engkau gandeng dengan namamu ya Allah. Itu ya, itu kata Nabi Adam. Ya, saya yakin bahwa Muhammad itu bukan orang biasa, orang yang paling Engkau cintai ya Allah. Namanya Engkau gandeng dengan asmamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Itu tidak boleh dipisah. Sampai kalau santri itu sekarang sudah mengamalkan tarekah ya, ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap selesai sholat 165 ya. Setelah selesai 165 ditutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, gitu ya. Harus ada itu. Sebab itu untuk mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi harus ditutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan begitu ya. Maka orang yang paling bahagia itu orang yang banyak menyebut Allah, ya, zikirnya menyebut Allah. Kemudian yang kedua orang yang paling banyak selawatnya, gitu ya. Nah, kata Siti Aisyah, orang yang cinta kepada Allah dicintai oleh Allah, ya. Bagaimana orang itu mencintai Allah? Yaitu dengan banyak zikir. Barang siapa yang cinta kepada Allah tentu banyak zikirnya. Itulah sebabnya para santri sekarang sudah mengamalkan tarekah ini nggih 165, Pak. Nggih. Kalau 5 waktu berarti berapa? 800. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti cinta kepada Allah. Allahumma anta maksudi. Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju. Waridhaka matlubi, dan aku mohon ridhamu ya Tuhan. Ya, waridhaka matlubi atini mahabbataka, berilah aku cinta kepadamu. Ya, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada Engkau. Maka kata Siti Aisyah, orang yang banyak zikirnya oleh Allah dibales. Apa balasannya? Ya, balasannya wa thamratuhu, buahnya orang yang banyak zikir pada Allah itu adalah orang itu oleh Allah diturunkan rahmatnya dan maghfirahnya. Itu yang pertama ya. Allah menurunkan rahmat pada orang yang zikir tadi itu.
Di samping rahmat juga maghfirah, diampuni dosanya. Yang kedua, orang itu akan dimasukkan wa adkhalahu al-jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi. Orang yang ahli dzikir itu nanti akan dimasukkan surga bersama para nabi dan para wali. Itu kata Siti Aisyah ya. Siti Aisyah ini bukan ngarang sendiri, pasti Kanjeng Nabi yang dawuh. Sebagai seorang nabi, seorang sahabat dan sekaligus istri Nabi Ummul Mukminin, pasti benernya ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya ya, kemudian dimasukkan surga bersama para nabi dan bersama para wali. Kemudian berikutnya lagi wa akramahu binadri wajhihi ya fil jannah. Di surga nanti orang yang ahli dzikir itu dapat melihat wajah Allah. Gitu ya. Yaitu orang yang ahli ma'rifat itu nanti melihat wajah Allah di surga. Tidak semua orang. Jadi orang-orang tertentu sadar yang ahli ma'rifat lebih banyak ma'rifatnya, lebih banyak melihat Allah. Nikmat yang tertinggi surga itu adalah dapat melihat Allah, mendengarkan salam Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, itu diterangkan pada saat orang itu menikmati makanan-makanan di surga, sedang enak-enak makan, mendengarkan salam Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Makanan ditinggalkan, mendengarkan suara, mendengarkan salamnya Allah. Itu ya. Maka sejak sekarang banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Jangan lupa kalau masuk rumah, jangan lupa uluk salam. Itu perintah Allah. Ya, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini adalah ajaran Al-Qur'an. Jarang sekali yang mengamalkan pada itu perintah. Jadi kalau kamu masuk rumah, ojo lali uluk salam. Uluk salam iku manfaate kanggo kowe dhewe kata Allah. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau ada orangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ada di rumah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kembali pada dirinya sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau tidak ada orang, rumahnya sepi, salamnya diganti assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Gitu ya. Tahiyatan min indillah merupakan penghormatan dari Allah. Mubarakatan thayyibah, rumahnya diberikan barokah, rumahnya menjadi bagus, barokah rezekinya, barokah umurnya, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solihah. Begitu. Itu barokah daripada salam. Jangan lupa itu ya. Itu kata Siti Aisyah seperti itu. Jadi orang yang banyak zikirnya, ya. Jadi panjenengan kalau sudah ikut thariqah alhamdulillah, kalau belum ya tidak apa-apa, tapi banyak zikir ya. Banyak zikir Allah, 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 Allah kemana saja, dengan hati maupun dengan lisan. Itu kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, termasuk adab orang bersama Tuhan itu seperti itu. Ojo lali zikir, gitu ya. Allah, Allah, Allah. Boleh diganti ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Asmaul Husna. Itu disebut. Itu namanya zikir ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, orang itu banyak membaca selawat. Itu nggih? Maka banyaknya baca selawat ya. Oleh Allah diberikan rahmat. Barang siapa yang membaca selawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, oleh Allah diganti dengan rahmat 10 kali. Coba ya, 10 kali balasannya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu perintah Allah. Ya, malaikat Jibril diperintah, hai Jibril, para malaikat diperintah supaya membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Ya, tidak ada perintah untuk membaca salawat pada nabi yang lain itu.
menunjukkan keistimewaan dari Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril memanggil seluruh malaikat di langit. Mereka diperintah supaya membaca salawat pada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sekarang untuk penduduk dunia, ya, yaitu orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Jadi setelah alam yang ada di langit, sekarang alam yang ada di bumi menyatu, seluruhnya membaca salawat pada Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak baca salawat itu. Itulah sebabnya peringatan Maulid Nabi itu untuk menerangkan hal-hal semacam ini. Jadi salawat itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Salawatnya bagaimana Pak? Boleh dengan namanya salawat apa namanya ma'thurah yang dari kanjeng Nabi, boleh juga tidak. Jadi tidak harus hanya dari kanjeng Nabi tok. Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, saya ingin tahu bagaimana cara saya membaca salawat kepada engkau ya Rasul. Kalau salam saya sudah paham, tapi salawat bagaimana? Kanjeng Nabi diam. Setelah kanjeng Nabi diam, kemudian kanjeng Nabi memberikan ajaran salawat, namanya salawat ma'thurah, yaitu salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya salawat ma'thurah. Adapun ghairu ma'thurah, kita para ulama nyusun salawat macam-macam. Ada namanya salawat nariyah, ada salawat apa namanya ada salawat macam-macam salawat. Ada salawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha bijamilah wali wa'alafat dan selanjutnya. Jadi selawat apa saja bacaannya silakan, itu sesuai dengan perintah Allah. Termasuk bahasa Indonesia misalnya, ada orang memimpin acara, mudah-mudahan selawat dan salam dicurahkan oleh Allah kepada anak junjungan kita, itu namanya juga selawat itu. Jadi tidak harus ma'thurah dari Nabi, boleh bahasa Indonesia boleh. Yang penting baca selawat itu ditujukan kepada doa untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Mustafa. Gitu ya? Allahumma sholli ala Mustafa. Karena Mustafa itu salah satu daripada nabi, nama dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Mustafa ya syafi'il ana yaumil wafa. Boleh wasallim alaihi kama yambaghi sholatan daimatan antal munadi. Silakan, ya apa-apa. Ada lagi salawat badat, Allahumma, gitu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toha dan yasin itu adalah nama lain daripada Nabi Muhammad. Jadi para ulama kita begitu jeli di dalam mengamalkan agamanya. Ada lagi di sini saya mendapatkan ijazah, ya silakan diamalkan. Barang siapa yang membaca salawat ini 1 kali sama dengan pahalanya membaca 60.000 kali. Yaitu salawatnya pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan daimatan bidawami mulkillah. Itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
sholatan daimatan bidawami mulkillah. Nggih. Karena apa? Orang yang membaca selawat ini seolah-olah selamanya membaca selawat itu. Selama Allah jadi raja, yang menjadi apa namanya kerajaan langit dan bumi ini sampai hari kiamat itu. Seolah-olah begitu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan daimatan bidawami mulkillah gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan daimatan bidawami mulkillah ya. Ada lagi yang kalau dibaca ya ini sama dengan 100.000, yaitu namanya selawat rahmatillah itu. Insya Allah sudah banyak yang hafal. Para santri boleh dikatakan pagi dan sore membaca itu ya. Nah, di sini ada bapak-bapak jamaah yang sudah pernah diberikan ijazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad yada biadati rahmatillah. Terus ya, biadati ya fadlillah, biadati khalqillah, biadati maafi ilmillah, biadati kalimatillah dan selanjutnya. Ya, itu kalau dibaca semuanya sama dengan pahalanya membaca 100.000 kali. Gitu ya. Ini adalah ijazah langsung dari Rasulullah ya, lewat mimpi seorang sultan, seorang khalifah sultannya itu. Beliau itu membaca selawat 300.000 setiap selesai sholat subuh. Walaupun selawatnya pendek tapi 300.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tasalim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tasalim sampai siang gitu. Padahal di luar sudah banyak yang menunggu sebagai seorang raja ya. Seorang raja, rakyatnya banyak yang menunggu. Kok gak mari-mari rojoi gitu ya. Sampai siang gitu. Kemudian pada satu saat dia bermimpi ketemu Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah, "Hei, kenapa kamu kok siang-siang?" Ya dah. Banyak orang yang menunggu kamu sebagai pejabat, rakyatnya butuh kamu. Kemudian dia matur, "Ya Rasulullah, sebab saya masih membaca salawat untuk engkau ya Rasulullah." Kemudian oleh Rasulullah diberitahu, "Tidak, begini saja, tolong ini dibaca." Ya, dari Rasulullah itu memberikan tulisan, ini ya tadi baca. Ya, kalau kamu baca 1 kali sama dengan 100.000 kali ya. Kalau kamu ingin 300.000 maka bacalah 3 kali sehingga kamu cepat pulang. Banyak dibutuhkan oleh rakyatmu. Begitu itu dalam mimpi ya. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Itu ya. Kemudian oleh raja tadi itu setelah pagi-pagi bangun tidur, tulisan itu sudah ada di depannya. Maka diamalkan, beliau tidak lagi siang-siang itu ya, sudah cukup 3 kali sudah keluar gitu ya. Karena mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu sama dengan ketemu betul-betul. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqa kata Rasul. Barang siapa yang melihat aku pada waktu bermimpi sama dengan ketemu aku pada waktu aku hidup, pada waktu aku ini apa namanya bangun gitu ya. Maka diamalkan, maka disebarluaskan ke seluruh dunia. Maka saya juga mendapatkan bagian itu ya. Saya sebarkan kepada para santri. Alhamdulillah sudah banyak yang hafal sekarang ini. Itulah selawat ya. Para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian memperingati Maulid Nabi ini ada cerita bahwa seorang malaikat di langit itu ada malaikat yang katakanlah itu rajanya malaikat ya. Dia ini punya anak buah sebanyak 70.000 malaikat
yang melayani kepentingan rajanya itu, ya. Kemudian pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj lewat di langit itu, malaikat tadi itu tidak hormat kepada kanjeng Nabi, ya, tidak hormat kepada kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi juga bersama malaikat Jibril gitu ya. Langit pertama, kedua, sampai ke-7, sampai Sidratil Muntaha, bahkan sampai ke Aras kan gitu ya. Nah, ini malaikat tadi itu tidak hormat kanjeng Nabi. Ya, akhirnya apa? Dia itu sayapnya putus. Sayapnya putus, jatuh di atas gunung namanya Gunung Kop. Ya dah. Wallahu alam, Gunung Kop itu ada di langit sana. Malaikat tadi itu ada di atas Gunung Kop ini tidak bisa terbang karena putus sayapnya, gitu ya. Ketika malaikat Jibril lewat, dia minta tolong, ya Jibril, tolong aku. Kenapa kamu? Saya putus, sayap saya putus, saya tidak bisa terbang lagi. Kenapa? Dosamu apa? Ketika Muhammad itu lewat, saya tidak hormat kepada dia, maka saya disiksa oleh Allah semacam ini. Ya, tolong aku dimintakan maaf kepada Allah SWT. Malaikat Jibril naik, mohon pada Allah SWT, rajanya malaikat ini diampuni. Kemudian oleh Allah dijawab, hai Jibril, kalau dia ingin tobat, ya ingin minta maaf dan ingin sembuh, suruh baca selawat pada Nabi Muhammad, gitu ya. Kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan pesan Allah tadi itu, kamu baca selawat pada Nabi Muhammad. Kemudian dia baca selawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayapnya itu tumbuh lagi, ya dah, tumbuh lagi, kemudian terbang, gitu ya. Itulah diantara kehormatan Nabi Muhammad, gitu ya. Malaikat hanya menghormati, kok ada orang yang tidak hormat pada Nabi Muhammad. Ini kita jangan sampai meniru orang seperti itu, ya dah. Maka kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah ya, kelompok umat Islam yang cinta kepada kanjeng Nabi, ya dah. Di antara cinta tadi itu kita memperingati Maulid Nabi ini karena rasa gembira tadi itu, dan ini oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran, ya, yaitu di dalam surat Yunus ayat 40. Allah menyatakan begini, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, qul bifadlillahi wa birahmatihi, ya dah, falyafrahu, hendaknya orang mukmin itu gembira, ya dah, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, supaya gembira itu. Lah padahal rahmat yang paling agung bagi kita umat Islam adalah Nabi Muhammad, gitu ya. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad, ini kita ini barangkali tidak ngerti Islam, gitu ya. Ya, barangkali manusia di dunia masih kafir semua, belum ada Nabi Muhammad misalnya, kafir semua gitu. Maka dengan dilahirkannya Nabi Muhammad ini berarti kita mendapatkan fadl, mendapatkan rahmat dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Gembira. Jadi kita itu merasa gembira, gitu ya. Kemudian huwa khairun mimma yajma'un. Jadi mengadakan peringatan Nabi dengan dasar gembira tadi itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Ya, kita hanya ngumpul-ngumpul harta, tidak ada artinya itu, gitu, dibanding dengan rahmat Allah ini, gitu ya. Surat Yunus ayat 40, gitu ya. Kemudian di antara kehormatan Nabi lagi, Allah tidak pernah memanggil
Nabi Muhammad itu dengan menyebut namanya. Silakan dicari dalam Al-Quran, ada ya. Padahal nabi-nabi lain dipanggil namanya, ya Adam muskun anta wa zawjuka jannah, dipanggil namanya, wahai Adam, ya Ibrahim, itu ya Musa, ya Isa bin Maryam, semuanya dipanggil namanya, tapi ya Muhammad tidak ada. Silakan mencari di Al-Quran, termasuk yang hafal, coba tolong kalau ketemu menyebutkan bahwa Allah memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tolong disampaikan pada saya surat apa, ayat berapa, saya ganti 100 juta ya, saya ganti 100 juta itu. Artinya ada dalam Al-Quran itu gitu ya. Jadi yang ada hanya Allah itu memanggil jabatannya, ya ayyuhan nabiyyu, bukan ya Muhammad, ya ayyuhar rasulu, gitu ya. Itu dalam Al-Quran ya, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu ya. Ini namanya panggilan penghormatan, jadi tidak menyebut namanya. Contohnya apa? Anak memanggil orang tua ya, kan tidak boleh menyebut namanya tuh. Paling-paling ya abah, ya umi gitu. Kalau ada anak menyebut ibunya namanya Fatimah, Bu Fatimah, itu anak kurang ajar. Ayahnya namanya Ahmad, dipanggil Pak Ahmad, itu namanya anak kurang ajar. Itu mestinya cukup abah, bapak, umi, ibu, cukup. Itu namanya penghormatan. Kita memanggil Pak Wali Kota, tidak usah menyebut namanya, sebut Pak Wali, Pak Bupati, ya dah. Kemudian Pak Gubernur, ya, Pak Menteri, Pak Presiden, itu jabatannya, dipanggil, gitu ya. Tidak usah menyebut namanya, itu namanya penghormatan. Pak Dokter, Pak Guru, gitu ya. Itu namanya penghormatan. Itu oleh Allah diberikan contoh di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah itu menghormati kanjeng Nabi. Wah Gusti Allah ya dah menghormati kanjeng Nabi, apalagi kita. Ya dah, sebelum turun ayat, para sahabat itu kalau memanggil Nabi Muhammad itu ya Muhammad, ya Muhammad gitu. Ya dah, dipanggil namanya. Kemudian oleh Allah ditegur, aja ngono. Maka Muhammadun aba ahadim meridalikum ya, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Maka ayat ini turun, aja ngono kok dianggap padha mbek kancane ae ya toh. Jadi terhadap Nabi Muhammad ora kena sembarangan gitu ya. Maka orang tua-tua kita mengajarkan seperti itu ya. Kalau sudah malam 12 Rabiul Awal mengadakan selamatan, ya toh. Selamatan itu tidak boleh diote-ote dulu. Ojo diote-ote kene. Itu sebelum didongani untuk donganya Nabi Muhammad. Itu adalah di antara perilaku untuk menghormati kanjeng Nabi. Gitu ya. Makanan sudah disiapkan di situ. Makanan, minuman tidak boleh diote dulu. Setelah didongani barokah tabarukan ya, maka silakan itu. Pada waktu serakal berdiri melok ngadeg gitu ya. Para ulama mengatakan itu tidak wajib tapi hormat, sama dengan malaikat tadi itu ya, itu namanya perilaku yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu namanya apa namanya? Kita menggambarkan seolah-olah ya kita anak kita itu berhadapan dengan Nabi pada saat tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Seolah-olah kan Nabi itu namanya istihdor ya. Seolah-olah kanjeng Nabi di depan kita gitu ya. Bukan begitu saja. Ya assalamu alaika
Kan orangnya ada di depan sepertinya begitu. Ayuhan nabiyyu, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perilaku-perilaku semacam itu supaya kita lakukan, kita muliakan kanjeng Nabi itu. Ya, satu contoh lagi, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan oleh Allah ditetapkan tepatnya di neraka. Ya, tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana radzata lahab wa mro'atuhu hamalatal hatab. Jadi Abu Lahab itu pamannya kanjeng Nabi, istrinya namanya Ummu Jamil. Ya dah, saking bencinya kepada kanjeng Nabi oleh Allah ditetapkan dalam Al-Quran, tempatnya sudah dipastikan di neraka. Pada saat ayat ini turun, istrinya Abu Lahab itu mencari batu sebesar genggam, ya, akan melempar wajah Rasulullah. Kanjeng Nabi waktu itu berada di masjid dekat Ka'bah bersama Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamil ini datang akan melempar mulut Rasulullah, tapi tidak nampak, gitu ya. Kanjeng Nabi tidak nampak. Abu Bakar, mana saudaramu itu? Ya, mana saudaramu itu? Kurang ajar, akan saya lempar mulutnya dengan batu ini. Abu Bakar heran, tanya pada kanjeng Nabi, "Ya Nabi, panjenengan kan ada di sini, apa dia tidak melihat?" Ya, kanjeng Nabi memberitahu pada Abu Bakar, oleh Allah ditutup. Ya, dia tidak bisa melihat saya. Itulah Pak. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizatnya kanjeng Nabi itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Ya, yang menyebabkan kanjeng Nabi aman, tidak bisa dibunuh, kemana saja oleh Allah dilindungi kanjeng Nabi. Coba 13 tahun di Mekah, ya Allah, Abu Jahal itu musuh bebuyutan membuat sumur di hadapan pintu. Ya dah, dia yakin bahwa kalau dia itu memberitahu sakit, Muhammad mesti datang nyambangi. Kanjeng Nabi tidak pernah menyambangi, tidak nyambangi orang sakit, walaupun itu musuh. Kemudian dia membuat sumur, ditutupi tanah, ditutupi debu-debu, daun-daun debu-debu, dengan maksud kalau nanti Nabi Muhammad itu nyambangi, dia nyemplung dalam sumur itu. Kalau kanjeng Nabi sudah nyemplung dalam sumur, segera teman-temannya itu nguruki lemah, dibunuh. Itu maksudnya. Kanjeng Nabi betul, ya dah, pada saat beliau mendengar bahwa Abu Jahal ini sakit, kanjeng Nabi datang nyambangi. Setelah dekat dengan sumur ini, malaikat Jibril turun. Oleh Allah diperintah, ojo terus kembali. Itu adalah Allah menyelamatkan Nabi. Ya, akhirnya kanjeng Nabi kembali. Setelah kembali, Abu Jahal tahu bahwa Nabi Muhammad sudah jadi masuk rumah. Dia panggil-panggil, keluar, Muhammad. Dia sendiri yang nyemplung gitu ya. Dia lupa bahwa dia yang membuat sumur itu, nyemplung. Masya Allah, kanjeng Nabi sudah pulang gitu ya. Kemudian teman-teman datang menolong, membawa tampar gitu ya. Tampar itu diulurkan, maksudnya supaya Abu Jahal ditarik. Tapi setiap tampar ini diulurkan tidak cukup. Ya dah, tambah dalam, ditambah tapi tambah dalam. Kemudian Abu Jahal mengatakan begini, wahai teman-temanku, tidak bisa orang menolong saya kecuali Muhammad. Tolong, minta tolong saja kepada Muhammad. Ini diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin ya, yang dibaca oleh para santri itu. Ya, amalannya. Kemudian kanjeng Nabi mau datang itu, coba, Masya Allah, kanjeng Nabi tidak ada orang sahabat seperti kanjeng Nabi itu. Kemudian apa? Kanjeng Nabi datang, kemudian Abu Jahal diberitahu begini, Abu Jahal, kalau kamu nanti saya tolong, kamu apa mengakui kebenaran Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Oh iya, saya percaya gitu ya.
percaya. Oleh karena dia mengakui percaya, kemudian Kanjeng Nabi itu mengulurkan tangannya aja. Begitu diulurkan tangannya, Abu Jahal sudah oleh Kanjeng Nabi sudah dipegang, dikeluarkan dari sumur itu. Apa kata Abu Jahal? Wah, Muhammad ini sihirnya kok mandi bener. Ya Allah, itulah orang kafir ya. Jadi tetap menuduh Kanjeng Nabi itu bukan Nabi tapi tukang sihir. Itu sampai diungkap dalam Al-Quran. Jadi orang kafir itu menyebut Nabi Muhammad itu tukang sihir ya. Sampai hari ini orang kafir ada yang menyebut seperti itu. Ya, menghina Nabi Muhammad kemarin ada ya. Seorang raja dari Perancis ya itu menghina Nabi Muhammad. Kemudian baru-baru ini ada lagi yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Majelis Ulama Indonesia menyatakan sikap ya, ini penghinaan terhadap Nabi Muhammad, kurang ajar gitu ya. Jadi sampai hari ini orang kafir itu selain orang Islam itu belum percaya gitu ya. Nanti pada saat di neraka pada hari kiamat orang kafir itu nanti dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina kafaru wa kadzabu. Ya dah, orang-orang yang membohongkan Nabi Muhammad nanti akan masuk neraka. Itu ya. Makanya ketika ditanya oleh para malaikat, ya dah, apakah belum pernah datang kepada kamu seseorang yang memberi peringatan? Ya dah, maka orang kafir menjawab, betul, telah datang kepada kami nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa takbirnya. Itu surat Tabarok gitu ya. Jadi orang kafir itu nanti begitu ditanya oleh malaikat, apa belum pernah datang kepada kamu seorang yang memberikan apa namanya peringatan? Ya Nabi Muhammad itu. Ya, orang kafir mengatakan, betul ya Tuhan, telah datang kepada kami yaitu berita tentang Nabi Muhammad, tapi kami membohongkan gitu ya. Maka orang-orang selain Islam itu nanti akan masuk neraka. Maka jangan sampai ada keluarga kita, anak kita yang keluar dari Islam. Ya, wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Itu kita tetapkan di dalam bacaan Al-Quran ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini diberikan ketetapan iman dan Islam, diberikan husnul khatimah, diberikan barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga kita. Ya, tetap iman Islam, husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi ilmina wa rizqina wa umrina wa bilghina. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Barokah bahwa orang yang sukses dunia dan akhirat mohon kepada Allah sebagaimana petunjuk kanjeng Nabi, Allahumma aslih lana dinana, ya Allah baguskanlah agama kami, fa innahu ismatu amrina, sebab agama itu adalah pemelihara kami, wa aslih lana dunyana, dan baguskanlah kami dunia kami, ya dah fa innaha maksudana, ya Allah ma'aslih lana dinana allati ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, sebab dunia itu adalah tempat aku hidup ya Allah, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, ya Allah baguskanlah akhirat kami sebab akhirat itu tempat kami kembali, ya waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ya Allah jadikanlah selama aku hidup terus menerus saya dapat melakukan kebaikan-kebaikan, waj'alil mauta rohatan lana fi kulli khair, ya Allah apabila kami telah datang kematian kami maka matikanlah kami dalam keadaan baik yang dinamakan husnul khatimah. Maka orang mukmin yang sudah yakin kebenaran tentang surga, surga itu ada benar, neraka itu ada benar, para nabi seluruhnya benar, Nabi Muhammad itu adalah benar, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah benar. Setelah yakin seperti itu, kemudian orang mukmin itu ngaji seperti ini, menuntut ilmu, mendengarkan Al-Quran, ya dah. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ashtara binal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu adalah pernyataan Allah. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin, itu dibeli oleh Allah dirinya dan hartanya dengan apa? Surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka orang mukmin yang punya ilmu itu dirinya dijual, hartanya dijual kepada Allah untuk apa? Surga, gitu ya. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu males berbuat kebaikan, diajak ngaji tidak mau, diajak jamaah moh. Itu orang bodoh, itu ya. Tiada amal apalagi malas, gitu ya. Padahal oleh Allah akan dibeli dengan surga. Maka orang mukmin itu bahagia di dunia, di dunia hasanah. Sebab apa? Waktu di dunia dia sudah punya masa depan. Masa depan saya apa? Surga. Itu orang mukmin. Berbeda dengan orang kafir, mereka tidak punya masa depan. Saya nanti setelah mati itu di mana? Mereka tidak tahu. Itu ya. Maka orang mukmin itu menjual dirinya, yaitu dengan ibadah, namanya ibadah badaniyah. Jadi ibadah itu ada dua, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah mulai dari wudhu, sholat, jamaah, ngaji, puasa, itu yang membutuhkan tenaga. Ini namanya ibadah badaniyah. Kalau orang itu bisa umroh, berangkat umroh berat, ibadah haji itu berat, itu namanya ibadah badaniyah. Semuanya oleh Allah dibeli dengan surga. Ya, kemudian hartanya juga dibeli. Maksudnya mah sedekah, gitu ya. Ini ada pondok dibangun, saya ikut. Itu uang saya itu dibeli. Alhamdulillah, saya sudah mengumpulkan dana sekarang ini untuk lantai pertama sudah selesai 300 juta. Kemudian sekarang lantai 2 sudah 135 juta. Sudah saya mulai lagi lantai 2 ini, tinggal apa namanya kapnya, ya. Nanti kalau kapnya sudah selesai, kamar-kamar dibuat untuk
asrama santri, kemudian nanti baru lantai 3 untuk tempat pendidikan sekolah. Ya tadi ada anak aliyah tadi itu yang aliyah pondok berbeda dengan aliyah yang ada di luar. Ya mereka bisa bahasa Inggris, mereka bisa bahasa Arab. Ya mereka banyak hafal Al-Qur'an, mereka bisa membaca kitab kuning. Baru-baru ini ikut lomba tingkat nasional, lulus nomor 1, 2 bahasa Arab ya. Itu anak aliyah sini. Maka kalau panjenengan punya anak, jangan eman anaknya disuruh sekolah di pondok ini ya. Dicetak menjadi anak yang pandai dan soleh. Dan banyak yang tanya pondok putri bagaimana, belum ada tempatnya ya. Silakan bagi anak putri mondok di Pondok Gading. Pondok Gading sudah ada pondok putrinya ya. Jadi untuk di Anwar Huda belum ada tempatnya untuk putri, jadi khusus untuk anak laki-laki. Alhamdulillah ini semakin tambah santrinya. Begitulah para bapak dan ibu, kita tutup dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.